Assalamualaikum, halo semuanya. Yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Kusumawati Pertiwi dari Program Studi Pendidikan Biologi Semester 5 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Biologi Terapan dosen pengampu Bapak Biliar Diram dan SPDM SI. Adapun yang akan dibahas kali ini meliputi yang pertama tujuan penelitian, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah kerja, yang keempat hasil dan proses pengamatan, yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan terakhir ada ucapan terima kasih. Cobaan kali ini berjudul Petograf atau propagasi karika papaya dengan teknik cangkok menggunakan inovasi media tanam sabut kelapa dan juga hidroton, dibuat pada tahun 2021. Tujuan dari percobaan kali ini yang pertama untuk mengetahui pertumbuhan mana yang paling cepat menggunakan media tanam kokopit atau hidroton. Yang kedua untuk menentukan produk akhir yang baik dan juga berkualitas. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama ada pisau, yang kedua ada polybag, yang ketiga ada pacul, lalu berikutnya yang keempat ada tali rapia, yang kelima menggunakan plastik. Bahan yang digunakan yang pertama ada kokopit atau sabut kelapa, bawang merah, dan tanah. Berikutnya ada hidroton dan pupuk organik dan juga air. Berikutnya langkah kerja. Yang pertama memilih cabang lalu mengirisnya sekitar 45 derajat dari arah bawah ke atas. Setelah itu kita mengoleskan bawang merah agar pertumbuhan akar cepat dan terangsang. Nah, setelah itu memasukkan plastik untuk memisahkan irisan tadi. Berikutnya, bungkus dengan sabut kelapa yang telah direndam dan telah dibungkus plastik. Membungkus dengan keseluruhan hasil cangkokan tadi menggunakan plastik. Nah, setelah itu mengikatnya dengan rapi. Setelah beberapa minggu, akar pun akan muncul. Lalu akan dipindahkan ke polybag yang berisikan media tanam tanah dicampur kokopit dan juga media tanam hidroton. Hasil pengamatan yang dihasilkan yang pertama ada pertumbuhan bunga pada media tanam sabut kelapa ini. Di minggu pertama baru ada calon bunga tetapi belum mekar. Di minggu kedua sudah mulai mekar, muncul beberapa bunga pada pohon. Di minggu ketiga bunganya terus bermekaran dengan baik setiap harinya. Di minggu keempat bunga bermekaran dan ada juga yang gugur berjatuhan. Nah, untuk media tanam hidroton sendiri pertumbuhan bunganya di minggu pertama ini baru ada calon bunga yang belum mekar. Di minggu kedua belum terdapat adanya bunga yang mekar. Di minggu ketiga terdapat 1-2 bunga saja yang baru mekar. Lalu untuk berikutnya di tabel yang berwarna biru ini pertumbuhan daun dan juga cabang pada media tanam tanah dan juga sabut kelapa. Di minggu pertama ini daunnya menjadi kering akibat paparan sinar matahari yang berlebih. Di minggu kedua daunnya mulai segar kembali dan tidak ada yang kering. Dan di minggu ketiga muncul cabang baru dan juga daun baru. Di minggu keempat cabang baru dan daun tumbuh segar dan juga sehat. Untuk media tanam hidroton sendiri pertumbuhan cabang dan juga daunnya ini menjadi kering di minggu pertama ini akibat ini dia dokumentasi hasil pengamatan dari pohon pepaya yang menggunakan media hidroton dan juga kokopit. Untuk media hidroton sendiri di sini terdapat tulisan warna daun tidak kering dan tidak media kokopit dan ada cabang dan terdapat tulisan warna hijau. Berikutnya pembahasan. Nah, pepaya tergolong tanaman yang tidak bermusim, sehingga buahnya ini tersedia setiap saat dan harganya juga relatif murah dan terjangkau. Nah, percobaan kali ini saya melakukannya di rumah sendiri, yaitu bertepatan di Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nah, kira-kira pencangkokan ini dilakukan sekitar kurang lebih 40 hari. Setelah pencangkokan selesai dan tumbuh akar, maka dipindahkan ke polybag yang berisikan media tanam, tanah dan juga kokopit dan juga hidroton. Pada hari ketiga sampai ke-6 atau minggu pertama ini saya mengalami kendala, yaitu terbakarnya daun sehingga daunnya ini menjadi kering dan juga layu. Nah, hal ini tuh disebabkan karena terlalu lamanya tersitar oleh paparan matahari yang berlebih, dan juga waktu itu cangkokan yang ditebang pada siang hari juga dapat mempengaruhinya, sehingga saya memotong bagian daun yang terkena
kering dan terkena oleh paparan sinar matahari tersebut agar tidak meluas. Juga saya lupa pada minggu pertama ini saya tidak mendapatkan pupuk sehingga tidak ada nutrisi yang masuk pada pohon ini. Nah, setelah minggu kedua hasilnya pun mulai terlihat baik karena saya telah menambahkan pupuk. Untuk minggu ketiga juga perkembangan bunganya semakin baik dan terlihat juga terdapat adanya cabang baru atau pucuk daun pada pohon. Menurut Intara dan kawan-kawan 2011 mengatakan pemberian bahan organik yaitu pupuk kandang dan kompos pada tanah bertekstur liat dapat meningkatkan kadar air tanah dan kapasitas air tersedia serta mengurangi besarnya penguapan. Lalu berikutnya di minggu keempat, perkembangan masih berlanjut, muncul daun dan cabang baru, bunga yang mekar pun semakin banyak. Beberapa faktor eksternal dan juga internal yang penting untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, faktor internal yaitu hormon. Yang kedua adalah gen. Nah, faktor eksternalnya meliputi nutrisi yang berupa air, lalu cahaya matahari untuk berguna untuk fotosintesis, lalu setelah itu ada suhu dan juga tanah. Percobaan menggunakan media tanam hidroton. Ada kendala yang pertama datangnya hidroton yang telat di online shop karena jarang sekali di toko pertanian ada yang menjual media tanam hidroton ini. Nah, pada minggu pertama ini sama daunnya terlihat kering seperti terbakar. Nah, hal ini tuh dikarenakan terlalu lamanya terpapar oleh paparan sinar matahari dan cangkukan yang ditebang pada saat siang hari juga dapat mempengaruhi. Karena pada siang hari ini tanaman juga sedang berfotosintesis sehingga ketika kita menebangnya akan terganggu dan mempengaruhi pertumbuhan. Di minggu berikutnya atau minggu kedua telah dipindahkan ke tempat yang lebih teduh dan terlihat membaik. Minggu ketiga sudah membaik, bunga mulai mekar tetapi daun masih agak sedikit kering dan tetap layu. Nah, hal tersebut ini dikarenakan tidak diberikannya pupuk pada media tanam hidroton ini karena seharusnya bisa diberikan pupuk cair yang harganya lumayan dan bisa juga diberikan memberikan kotoran kelinci, tetapi karena di sini jarang jadi saya tidak memberikan pupuk apa-apa pada media tanam hidroton ini. Hasil akhirnya pohon pepaya dapat berkembang tetapi perkembangan tidak sebaik pada media tanam sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cangkok ini merupakan teknik terbanyakan tanaman, menumbuhkan akar tubuh dari batang tanaman yang dicangkok lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu kita bisa mendapatkan tanaman yang baru. Nah, pada pencangkokan pohon pepaya ini dilakukan kurang lebih 40 hari, lalu dipindahkan ke dalam media tanam yang berbeda. Nah, pertumbuhan yang paling cepat dan signifikan terlihat pada pohon pepaya dengan media tanam kokopit dan tanah dibandingkan dengan pohon pepaya dengan media tanam hidroton. Nah, karena pada dasarnya pohon pepaya ini merupakan tumbuhan vegetatif yang dapat hidup di tanah dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara yang optimal. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada yang pertama untuk Allah tentunya yang telah membantu saya melancarkan proses penyusunan percobaan kali ini sehingga percobaan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat pada waktunya, dan mudah-mudahan hasil akhir dari tugas ini dapat menghasilkan yang terbaik. Saya ucapkan juga terima kasih untuk kedua orang tua saya yang telah banyak sekali saya repotkan. Saya terima kasih juga kepada Bapak Billy selaku dosen mata kuliah biologi terapan yang telah membimbing saya dalam proses proyek kali ini. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih juga untuk teman saya yang bersedia mau membantu saya dalam proses percobaan kali ini. Semoga hasil akhir dari percobaan kali ini dapat memuaskan dan membuahkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.